akan mengadakan ibadah mandiri Sekolah Hari Minggu GKI Yerusalem yang akan dibimbing bersama Kanata dan Afilia. Dan juga Halo. Iya, baiklah adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu buah pujian yang sangat lama kita tidak nyanyikan dengan judul Selamat Datang di Sekolah Minggu. Adik-adik semua masih dalam posisi berdiri. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Kasmi. Kak Kasmi, silakan. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Kasmi akan mengajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan, kehidupan kami hari lepas harinya Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah kami secara online. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang ikut serta ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik semua, dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik disiapkan Alkitabnya dan buku catatannya. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Jobi, kita akan satu buah pujian dengan judul Baca Kitab Suci. Pakai gaya ya.
Jopi, silakan. Shalom adik-adik semua. Hari ini Kak Jopi akan menyampaikan cerita tentang firman Tuhan. Jadi adik-adik semua harus dengar ya baik-baik. Baik adik-adik semua, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih-lebih pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi hati kami Tuhan, pemikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan dan mengerti apa yang Tuhan maksudkan di dalam firman ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan kami melaksanakan firman-Mu ini. Di dalam dan oleh Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak Jopi akan bercerita tentang seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Di mana Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik semua, untuk lebih memahami cerita tentang Yohanes Pembaptis, adik-adik semua akan menyaksikan video tentang siapa Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan." orang banyak bertanya kepadanya. "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air,
Tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Baik adik-adik semua, tadi kita telah menyaksikan cerita tentang Yohanes Pembaptis. Seperti Yohanes Pembaptis, hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, ke dalam hati kita, sehingga Dia bertahta dan Dia hidup di dalam kehidupan kita, dan Ia berkuasa atas seluruh kehidupan kita, anak-anaknya. Kita tetap bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan hingga kedatangannya nanti, dan biarlah Tuhan melihat kita tetap setia sebagai anak-anaknya. Tuhan memberkati firman ini. Baiklah adik-adik semua, tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Jopi. Semoga cerita firman Tuhan tadi dapat jadi penerang dan pelita bagi kita semua. Amin. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita ke satu pujian yang juga jarang dinyanyi ini, Kak. Iya, nah, ini lagu lama ya. Betul sekali. Kita nyanyi lagu Saya Bergirang. Kita akan masuk ke dalam doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Kak Kasmi. Silakan. Halo adik-adik semua, tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Kasmi mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati kehidupan kami Tuhan sepanjang hari lepas hari kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus, semoga coronavirus ini Tuhan cepat berakhir Tuhan Yesus, dan kami dapat melaksanakan ibadah kami di gereja lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kakak-kakak sekolah minggu, orang tua kami Tuhan Yesus, berikan mereka kekuatan, kesehatan selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur
Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik semua, kita telah berada di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, masih dalam posisi berdiri, kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Pakai gaya ya adik-adik semua. Adik-adik semua, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.